Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gustina dengan NIM 2005-10362. Adapun tujuan dalam pembuatan video ini ialah untuk pemenuhan tugas ujian tengah semester dengan mata kuliah Praktek Perlindungan Perempuan dan Anak. Adapun judul yang saya angkat yaitu mengenai pelindungan anak, yaitu child trafficking. Adapun pengertian dari child trafficking adalah tindakan mengeluarkan anak-anak dari lingkungan perlindungan mereka dan memangsa kerentanan mereka untuk tujuan eksploitasi. Adapun faktor penyebab child trafficking di Indonesia yaitu pertama, kurangnya kesadaran, kedua, kemiskinan, ketiga, faktor budaya, keempat, kurangnya pencatatan kelahiran, kelima, kurangnya pendidikan, keenam, korupsi dan lemahnya penegakan hukum. Dan upaya pemerintah Indonesia dalam mencegah dan mengatasi trafficking, yaitu pertama, berpedoman pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Yang kedua, memperkas sosialisasi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang PT-PPO. Yang ketiga, mensahkan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002. Yang mana perubahannya yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Jadi yang keempat, pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu PP Nomor 9 Tahun 2008 tentang tata cara dan mekanisme pelayanan terpadu bagi saksi atau korban TPPO. Yang kelima, pemerintah telah menyusun Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan Anak Kepres Nomor 8/2002. Yang keenam, pembentukan gugusan tugas PT-PPO terdiri dari berbagai elemen pemerintahan dan masyarakat. Perpres Nomor 69 Tahun 2008 tentang gugus tugas pencegahan dan penanganan TPPO. Dan ketujuh, penyusunan draft Perda Trafficking. Adapun upaya pencegahan yang akan dilakukan pemerintah Indonesia juga untuk human trafficking adalah sebagai berikut. Yang pertama, penyandaran masyarakat untuk mencegah trafficking melalui sosialisasi kepada berbagai kalangan, ya seperti camat, kepala desa atau lurah, guru, dan anak sekolah. Yang kedua, memperluas peluang kerja melalui pelatihan keterampilan, kewirausahaan, pemberdayaan ekonomi, dan lain-lain. Yang ketiga, peningkatan partisipasi pendidikan anak-anak baik yang formal maupun informal. Selanjutnya, apa aturan hukum yang mengatur tentang pelindungan terhadap anak? Yaitu aturan hukumnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang tadi seperti dijelaskan di slide sebelumnya. Perubahannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. Bunyi dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial. Sedangkan bunyi dari perubahan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang pelindungan anak tersebut ialah setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak. Nah, selanjutnya kondisi yang melatar belakangi lahirnya Undang-Undang Perlindungan Terhadap Anak. Yang pertama, banyaknya anak-anak diperkerjakan di tempat hiburan. Yang kedua, banyak anak-anak menjadi korban kekerasan seksual. Yang ketiga, kejahatan narkoba yang merambah pada anak-anak. Yang keempat, banyak anak-anak yang menjadi korban trafficking. Yang kelima, perlindungan terhadap anak belum optimal. Selanjutnya, hal yang harus dilakukan untuk mencegah child trafficking di Indonesia. Yang pertama yaitu terus-menerus melakukan kampanye guna membangun kesadaran permanen di kalangan masyarakat maupun sektor industri, juga komitmen pemerintah dan penegakan hukum guna mendukung perlindungan anak dari child trafficking. Yang kedua, mewujudkan mekanisme kerjasama dan aksi dalam segenap institusi, masyarakat, dan lembaga usaha yang bisa bersinergi untuk memberikan perlindungan anak dari child trafficking. Yang ketiga,
Tersedianya mekanisme nasional dan daerah antara lain dengan cara bersinergi dalam bentuk task force kelompok kerja yang bisa langsung bekerja di lapangan secara komprehensif dan terus-menerus di dalam memberikan perhatian dan penanganan pelindungan anak dari child trafficking. Dan yang keempat, perlunya dikeluarkan produk hukum anti trafficking yang pro pelindungan anak dari tindak pidana perdagangan anak dan bertujuan untuk perlindungan hukum bagi anak korban child trafficking. Baik, dapat disimpulkan dari semua uraian sebelumnya pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan faktor yang menjadi penyebab child trafficking antara lain: pertama, kurangnya kesadaran; kedua, kemiskinan; ketiga, faktor budaya; keempat, kurangnya pencatatan kelahiran; keempat, kurangnya pendidikan; kelima, korupsi dan lemahnya penegakan hukum. Dan juga sebagaimana telah diuraikan dalam pembahasan di atas, hal yang harus dilakukan untuk mencegah child trafficking yaitu: pertama, terus-menerus melakukan kampanye guna membangun kesadaran permanen di kalangan masyarakat maupun sektor industri. Juga komitmen pemerintah dan penegakan hukum guna mendukung pelindungan anak dari child trafficking. Yang kedua, mewujudkan mekanisme kerjasama dan aksi dalam segenap institusi, masyarakat, dan lembaga-lembaga usaha yang bisa bersinergi untuk memberikan perlindungan anak dari child trafficking. Ketiga, tersedianya mekanisme nasional dan daerah antara lain dengan cara bersinergi dalam bentuk task force kelompok kerja yang bisa langsung bekerja di lapangan secara komprehensif dan terus-menerus di dalam memberikan perhatian dan penanganan pelindungan anak dari child trafficking. Dan keempat, perlunya dikeluarkan produk hukum anti trafficking yang pro pelindungan anak dari tindakan pidana perdagangan anak dan bertujuan untuk perlindungan hukum bagi anak korban child trafficking. Mungkin itu saja yang dapat saya bahas mengenai pembahasan tugas ujian tengah semester saya. Dengan keterbatasan ilmu, semoga dapat dipahami. Thanks for watching my video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.